来请。一起入口通道。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 729-730, atau episode 755-756, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah menerobos kembali dari Ksatria Semesta menjadi Master Semesta, kemudian ras manusia telah memberikan jawaban terhadap sekolah Dewa Leluhur, aliansi binatang buas luar angkasa, aliansi kebebasan untuk permintaan dan syarat bergabung dengan manusia. Saat ini Lu Feng sedang mengatur untuk melakukan pelatihan setelah ia menjadi Master Semesta. Mari kita mulai pengaturannya, kata Luo Feng. Ayo pergi, aku perlu melihatnya juga, ini mungkin satu-satunya kesempatan, seperti yang aku lihat. Master Kegelapan tersenyum, Luo Feng tersenyum, ayo pergi. Mereka berjalan ke tepi bawah menara bintang. Itu berbatasan dengan istana Luo Feng. Mereka terbang ke istana dan memasuki ruang rahasia yang sunyi. Di dalam, ada patung indah di dinding yang tingginya sekitar 100.000 kilometer. Istana-istana ini, bagaimanapun, adalah rumah para penguasa semesta, jadi istana-istana itu sangat besar. Kamar sepi untuk pelatihan ini cukup besar, itu tidak pernah terdengar untuk tembok setinggi 100.000 kilometer. Patung indah di atasnya sebenarnya adalah portal. Portal negara dewa sudah didirikan. Luo Feng menunjuk patung itu. Ini adalah pintu masuk ke negara dewa aku. Ayo pergi, Luo Feng mengambil langkah dan menyentuh dinding. Setelah gelombang, Luo Feng masuk, dan Master Kegelapan masuk juga. Tubuh Mosa menjaga menara bintang, sehingga bisa dengan mudah mengontrol menara bintang. Di negara dewa yang luas, samudra jauh jatuh, dan di atasnya ada sinar cahaya, kemudian dua makhluk berjalan keluar, itu adalah Luo Feng dan Master Kegelapan. Apakah ini negara dewa kamu? Master Kegelapan melihat ke sekeliling dan berseru, mengesankan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Negerinya sudah mencapai batasnya, itu akan menjadi alam semesta miniatur jika ia maju selangkah lebih maju. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan negara dewanya lagi. Tubuh samudera terpencil milikmu ini, Master Kegelapan memandang ke bawah ke samudera terpencil yang tak berujung, dan kekaguman melintas di matanya. Sangat mengesankan, dengan tubuh yang sakti, tidak akan pernah ada kekurangan kekuatan sakti. Ini hanya keberuntungan, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Untuk satu hal, dia memindahkan jiwa bintang bertanduk emas ke dirinya sendiri, dan darah yang dia pilih adalah batas dari apa yang bisa ditanggung binatang bertanduk emas. Itu tidak akan bisa berkembang biak jika melebihi batas. Juga, dia memiliki buku 9 jilid, sehingga dia bisa secara bertahap meningkatkan gen lautnya yang berdarah, dari tingkat ksatria sampai ke tingkat Master 9 keterasingan. Master Kegelapan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya keberuntungan. Luo Feng tersenyum. Aku akan mulai. Luo Feng memandang samudera terpencil yang tak berujung, dan pikirannya mulai mengendalikannya. Tiba-tiba, samudera jauh mulai jatuh. Air melonjak dan terbang menuju layar cahaya seperti seekor naga. Samudera jauh yang berjatuhan bergegas menuju ujung portal. Sementara itu, di daerah rahasia utama, air dari samudera jauh mengalir keluar dari patung di ruang pelatihan Luo Feng. Di tanah inti dari wilayah rahasia primal, istana Luo Feng dan pemimpin kota kekacauan primal tersebar di seluruh area. Sungai 1000 harta karun berdesir, dan menara 9 lantai yang tingginya puluhan miliar kilometer, sedang digantung tepat di tengah-tengah sungai 1000 harta karun. Kemudian, tiba-tiba sesosok makhluk terbang keluar dari dalam menara. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan menatap pemandangan di depannya. Seketika itu juga, terlihat lautan pasir salju. Mosa Luo Feng dengan cepat mengendalikan situasi. Pada suatu waktu, lautan pasir salju yang tak terbatas dengan cepat bergerak,
untuk menjelajah daerah sekitar 10 miliar kilometer, jadi tentu saja, istana tempat Luo Feng tinggal, bersama dengan bagian dari pangkalan Menara Bintang, akan diabadikan. Air yang bergejolak di samudera terpencil langsung melonjak keluar, dari istana tempat Luo Feng tinggal seperti naga air, pada kecepatan yang hampir secepat kecepatan cahaya. Di dasar Menara Bintang, pintu samping yang berdekatan dengan istana Luo Feng dibuka. Pintu samping ini tingginya sekitar 1 miliar kilometer, sehingga pancaran kolom air laut masuk dengan mudah. Mosa Luo Feng hanyut di tengah-tengah butiran pasir seputih salju, dengan alis yang sedikit berkerut. Kolom air memiliki diameter 100.000 kilometer. Bahkan jika itu mengisi hampir secepat kecepatan cahaya, untuk mengubah seluruh samudera terpencil yang tak ada habisnya, aku masih akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Memang, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hingga saat ini, diameter kolom air hanya 100.000 kilometer, sedangkan samudera terpencil yang tak berujung adalah lautan besar dengan diameter 80 miliar kilometer. Kolom air ini terus meletus dengan kecepatan cahaya, namun bahkan jika letusan masih konsisten setelah 1 tahun, itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh samudera terpencil yang tak berujung. Ada banyak penguasa alam semesta yang tubuh saktinya bahkan tidak setinggi 10.000 km, tetapi untuk kolom air samudera terpencil Luo Feng yang tak berujung ini, bahkan setelah 1 tahun transportasi, samudera terpencil tidak menunjukkan jejak gerakan sama sekali. Namun ini menunjukkan betapa luasnya itu. Aku masih perlu terus membangun lorong transportasi negara dewa, kata tubuh Mosa pada dirinya sendiri. Tubuh Mosa ada di sini sementara tubuh penduduk asli di negara dewa. Mereka berdua bekerja dengan satu pikiran, untuk mulai membangun lorong-lorong transportasi negara dewa yang tidak berubah. Lorong transportasi negara dewa yang tidak berubah adalah pemandangan yang sangat umum. Pejuang abadi seperti Kaisar Pegunungan Naga Hitam juga bisa membangun lorong yang tidak berubah seperti itu. Atau mungkin, untuk orang awam yang biasa, ini mungkin bukan harga yang kecil. Tapi untuk Luo Feng, bahkan jika dia membangun 10.000 atau bahkan 1 juta lorong transportasi diam seperti itu akan menjadi sesuatu yang begitu sederhana dan santai baginya. Naik, perbaiki. Mosa Luo Feng menunjuk ke salah satu lahan kosong di halaman istananya. Daerah itu memiliki diameter sekitar 1 juta kilometer, dan seluruh lorong dengan cepat diperbaiki dan distabilkan. Jalur transportasi negara dewa bisa besar atau kecil. Semakin kecil, semakin mudah untuk membangun, semakin besar itu, maka akan semakin stabil, jadi semakin sulit untuk membangun. Terutama ketika lorong transportasi negara dewa terus berkembang, harga yang harus dibayar akan melonjak. Luo Feng mungkin memiliki kekayaan yang cukup besar, jadi itu tidak mempengaruhinya sama sekali, tapi dia juga tidak mau membuang terlalu banyak kekayaannya. Ketika dia membangun pintu masuk jalur transportasi negara dewa ini, diameter terbesar biasanya adalah 1 juta kilometer, dan yang terkecil adalah beberapa puluh ribu kilometer. Satu demi satu, lorong didirikan. Banyak kolom air di samudera jauh, entah itu tebal atau sangat halus, melonjak dan menyembur ke pintu samping itu, seperti ribuan kuda yang berlari bersama dengan kecepatan tinggi, yang hampir bisa menyamai kecepatan cahaya. Bagaimanapun, pintu samping itu setinggi 100 miliar kilometer, sehingga bisa dengan mudah mengakomodasi dampak dari begitu banyak kolom air di samudera terpencil. Namun, karena jumlah lorong terus meningkat, Menara Bintang dipaksa untuk memperluas lebih lanjut, dan perluasan ini terjadi di semua arah lain yang memungkinkan. Itu masih bisa diterima, ruang tanah inti sangat besar. Lagi pula, Sungai Seribu Harta Karun tersebar di area beberapa tahun cahaya, yang merupakan ukuran yang baik dari seberapa luas ruang tersebut. Menara Bintang terus berkembang hingga ratusan miliar kilometer, kemudian terus berkembang. Akhirnya, semua pintu samping dan jurang yang dalam di dasar Menara Bintang dibuka, untuk menampung semakin banyak air laut yang mengalir masuk dari samudera terpencil. Membangun, membangun, membangun. Luo Feng membangun tanpa menahan diri. Terlalu lambat, terlalu lambat, terlalu lambat. Dia juga frustrasi atas betapa besar samudera terpencil yang tak berujung itu. Namun, dia hanya bisa terus membangun lorong-lorong negara dewa dengan susah payah. Sebanyak 1 juta lorong sepenuhnya ditempati oleh lingkungan istana Luo Feng, dan total luas permukaannya bertambah hingga diameter 100 miliar kilometer. Meski begitu, dalam 3 hari, samudera jauh yang tak berujung sepenuhnya diangkut ke Menara Bintang dari negara dewa.
Dalam 3 hari ini, banyak makhluk besar dari berbagai ras, dan bahkan beberapa pejuang abadi, raja sektor, dan penjaga umat manusia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa lautan salju yang tak berujung itu akan menyelimuti sebidang domain yang begitu besar? Namun, bahkan jika mereka yang abadi ingin tahu, tidak mungkin mereka bisa mencari pemahaman. Dalam menara bintang, di ruang individu yang luas, air dari samudera terpencil yang tak berujung mengalir keluar. Luo Feng, Master Kegelapan, pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Peng Gong diposisikan di atas ruang ini. Aku menganggap diri aku benar-benar mengalami ini. Master Kegelapan menghela nafas. 3 hari ini, aku telah tinggal dan benar-benar merasakan betapa masifnya samudera terpencil, yang tak ada habisnya ini. Dengan lorong dengan diameter selebar 10.000 km, bahkan jika kamu membutuhkan 1 hingga 10 tahun untuk mengangkutnya, atau bahkan hingga 100 tahun, itu masih sangat jauh di belakang. Jika ini adalah transportasi tubuh sakti aku bahkan tidak perlu waktu untuk berkedip mata. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa dan berkata, jika tidak, bagaimana mungkin 9 lautan milik Master 9 keterasingan, dianggap sebanding dengan harta sejati yang tertinggi. Karena ras lain sama sekali tidak berdaya melawan 9 samudera keterpencilannya, itu sebabnya cukup layak untuk dibandingkan dengan harta sejati yang tertinggi. Master Peng Gong melihat ke bawah dengan iri. Tubuh sakti yang begitu besar. Ini terlalu besar. Bergerak itu membosankan dan sulit, kata Luo Feng, mengejek dirinya sendiri. Kamu tahu, hanya memindahkannya ke sini dari negara dewaku telah menghabiskan begitu banyak kekuatanku. Aku telah membangun lorong-lorong transportasi seperti orang gila, karena aku hanya bisa bergantung pada lorong-lorong transportasi ini, untuk secara bertahap menyalurkan air samudera dari samudera terpencil, yang tak ada habisnya. Bahkan, Luo Feng telah memeras otaknya, untuk mencari solusi tentang cara memindahkan samudera terpencil, yang tak ada habisnya. Karena samudera jauh tak berujung hanya bisa bergerak secara keseluruhan, dan bergerak sangat lambat, sehingga hampir seperti kecepatan kura-kura. Pada awalnya, Luo Feng harus membawa menara bintang ke negara dewa. Kemudian menara bintang diperluas ke ukuran besar sehingga air laut dari samudera terpencil, yang tak berujung bisa menyembur ke menara bintangnya sekaligus. Ini akan memudahkan transfer dengan baik. Ini sebelumnya, ketika Luo Feng masih cukup lemah. Dia pernah harus bergantung pada menara bintang untuk mencapai transfer seperti itu. Namun, saat itulah samudera jauh masih kecil, dan tingkat kekuatan saktinya lemah. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Setelah menyandang seluruh samudera jauh yang tak ada habisnya, kecepatan menara bintang bergerak menjadi sangat lambat. Luo Feng merasa kewalahan karena kelelahan. Bahkan jika kecepatan gerakannya lambat, memanfaatkan jalur transportasi negara dewa, itu harus bisa bergerak cepat. Namun kebenarannya adalah, ketika menara bintang nyaris tidak sampai ke pintu masuk jalur transportasi negara dewa, itu menyebabkan seluruh jalur transportasi negara dewa runtuh. Kekuatan penindas yang diberikan pada menara bintang, setelah menyandang samudera jauh yang tak ada habisnya sungguh luar biasa. Lorong transportasi negara dewa terlalu lemah dan rapuh, tidak mungkin bisa menampung menara bintang yang membawa samudera terpencil yang tak berujung. Luo Feng juga tercengang, mungkinkah tidak ada cara dia bisa mentransfer menara bintang, yang membawa samudera jauh tanpa akhir. Untungnya, Luo Feng ingat bahwa dia bisa membangun lebih banyak lorong transportasi negara dewa sehingga air laut dari air samudera jauh yang tak berujung bisa langsung mengalir. Air lautan dari samudera terpencil ini sangat cocok untuk mengalir. Secara alami, itu cepat dan efisien. Ini membuat Luo Feng menghela nafas lega. Untungnya, ini berbentuk air laut. Jika ini adalah barisan gunung besar atau pohon dunia atau sejenisnya, dia akan memiliki kekhawatiran seperti, apakah dia dapat membangun lorong transportasi negara dewa yang begitu besar. Tidak peduli apa, setelah dengan susah payah melewati berbagai kesulitan, dia akhirnya berhasil memindahkan samudera jauh yang tak berujung dari wilayah rahasia utama, ke menara bintang dengan menggunakan transportasi negara dewa. Kemudian Luo Feng menyimpan lautan pasir salju dan semuanya kembali damai dan tenang. Makhluk-makhluk besar dari berbagai ras lain dipenuhi dengan keraguan, tetapi tetap saja, mereka tidak menyadari apa yang terjadi selama 3 hari terakhir. Setelah ini, umat manusia mulai menunggu lama dan lambat. Berbagai metode dilakukan, mereka hanya menunggu jawaban dari berbagai kelompok kekuatan. Sekolah Dewa Leluhur telah berjanji untuk bergabung dengan kaum manusia.
Sekolah Dewa Leluhur telah meminta agar kita memberi mereka bagian dari bimbingan itu terlebih dahulu. Kemudian, setelah perang, kami akan memberikan bagian lainnya. Baiklah, haha, dengan Sekolah Dewa Leluhur bergabung dengan Kam Manusia, itu akan sama dengan mendapatkan 3 tingkat ke-6 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Dan Sekolah Dewa Leluhur memiliki 2 harta karun sejati yang tertinggi. Saat mereka mendengar berita ini, lautan manusia menjadi pemandangan kegembiraan. Sebaliknya, Kam pasukan bersatu marah ketika mereka mengetahui berita itu. Ketidaksepakatan internal dalam aliansi kebebasan berlanjut. Ketika mereka mendengar bahwa Sekolah Dewa Leluhur telah memilih untuk bergabung dengan Kam Manusia, ketidaksepakatan dalam aliansi ini semakin memanas. Pembaruan tiba secara berurutan. Pencipta alam semesta hitam telah memutuskan untuk bergabung dengan Kam Kekuatan Bersatu. Master Aliansi Teritorial Utara telah memutuskan untuk bergabung dengan Kam Pasukan Bersatu. Ezou bergabung dengan Kam Pasukan Bersatu. Dewa Iblis Ilusi bergabung dengan Kam Pasukan Bersatu. Manusia mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka terus mempersiapkan diri. Karena manusia tidak berniat memberikan informasi tentang kultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari Master Tertinggi Alam Semesta, itu adalah fakta bahwa para Master Tertinggi, yang bepergian sendirian tidak akan membantu manusia. Di sisi lain, Kam Pasukan Bersatu bersukacita. Pada saat itu, pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak secara bertahap mulai terungkap. Selain tamu gunung duduk, leluhur binatang antariksa, dan beberapa makhluk besar lainnya yang belum berdiri sendiri, mayoritas kelompok kekuatan sudah mengumumkan keputusan mereka. Sekarang, hanya aliansi binatang antariksa dan aliansi kebebasan yang belum membuat pilihan akhir. Aliansi binatang antariksa telah mengirim utusannya ke sini lagi. Cukup fasih, ia bahkan mengatakan bahwa memberi mereka informasi tentang kultivasi, untuk mencapai batas tertinggi dari penguasa tertinggi alam semesta tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan alam semesta utama. Melalui percakapan, sangat jelas bahwa ada petunjuk ancaman, dan tampaknya, aliansi binatang antariksa ini juga merenungkan apakah ia harus bergabung dengan Kam Pasukan Bersatu atau tidak. Tidak perlu repot tentang dia. Sekarang, keputusan aliansi kebebasan adalah keprihatinan terbesar kami. Saat ini, di dalam seluruh jagat raya, berbagai kelompok ras semua memandang ke arah aliansi kebebasan. Itu adalah sumber kekuatan yang paling penting, terutama dengan peningkatan kemampuan Kam Pasukan Bersatu, yang telah melampaui kekuatan Kam Manusia dengan pesat. Tetapi pada saat aliansi kebebasan memutuskan untuk membantu manusia, maka apapun yang terjadi, Kam Pasukan Bersatu ditakdirkan untuk gagal. Pertarungan, ketidaksepakatan internal di dalam aliansi kebebasan sangat parah. Mayoritas ingin bergabung dengan Kam Manusia. Setidaknya mereka bisa mendapatkan bimbingan dari pengalaman kultivasi peradaban kuno, tentang bagaimana mereka bisa berkultivasi untuk mencapai tingkat master tertinggi semesta. Bagian lain dari aliansi kebebasan, termasuk pemimpin Pulau Sihua, ingin menekan manusia agar menyetujui tuntutan mereka. Kalau tidak, mereka akan bergabung dengan Kam Pasukan Bersatu, sebagai cara mengancam manusia. Perbedaan antara kedua belah pihak, terutama ketika situasi di dalam seluruh alam semesta primer pada akhirnya bergantung pada keputusan mereka, menjadi lebih serius. Partai yang lebih agresif yang dipimpin oleh pemimpin Pulau Sihua dan partai yang lebih stabil, yang terdiri dari berbagai kelompok lain terlibat dalam pertarungan yang sangat intens melawan satu sama lain. Itu adalah bulan ketiga sejak Samudra Jauh yang tak berujung memasuki Menara Bintang. Luo Feng, ya guru, Luo Feng bertemu dengan pemimpin kota kekacauan primal. Datanglah ke bumi secepat yang kamu bisa, Luo Feng diminta pemimpin kota kekacauan primal. Avatar dari Master Aliansi Kebebasan, pemimpin Pulau Sihua, telah mendarat di bumi saat ini. Mendarat di bumi, Luo Feng mengerutkan kening. Iya benar, dia di sini sendirian untuk bernegosiasi dengan kita manusia. Pemimpin kota kekacauan primal sangat khusyuk saat dia melanjutkan. Karena kita memiliki banyak makhluk agung dari berbagai ras di wilayah rahasia utama kita saat ini, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, oleh karena itu, tempat negosiasi akan berada di bumi. Sepertinya pemimpin Pulau Sihua bermaksud membantu Kam Manusia. Sendiri, Luo Feng tampaknya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang guru katakan adalah bahwa dia tidak mewakili aliansi kebebasan, tetapi hanya mewakili dirinya sendiri. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk sedikit. Baiklah, aku akan pergi dan bertemu dengannya, ucap Luo Feng sambil mengangguk.
Seorang yang penyendiri, yang dikirim untuk negosiasi adalah cerminan yang jelas tentang tingkat kepentingan. Saat ini, di dalam kamp manusia, yang berstatus tertinggi adalah pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng, kegelapan, dan Peng Gong. Dari empat ini, status pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng lebih penting. Kehidupan di bumi damai seperti biasa. Perang antara dua kubu utama di jagat raya belum menghasilkan sedikit pun gangguan bagi penduduk yang tinggal di planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Populasi ini terdiri dari orang-orang biasa. Berjalan-jalan di sepanjang trotoar yang luas dan luas adalah hal biasa untuk melihat pejuang berjalan keluar dari perguruan dengan seragam pelatihan mereka, dan akan ada banyak pengusaha jagat raya berjalan di jalanan sambil mendiskusikan masalah bisnis. Sementara itu di keluarga Luo, sosok berjubah ungu berdiri di depan pintu sebuah rumah tua. Rumah tua ini adalah rumah keluarga Luo. Bahkan di bumi, ia memiliki makna yang unik. Di ambang pintu, ada penjaga untuk menghentikan penyusup atau hanya masyarakat umum yang mencoba memuaskan keingintahuan mereka. Tapi di mana sosok berjubah ungu itu berdiri, sepertinya orang-orang berjalan melewatinya, atau bahkan para penjaga di pintu, tidak bisa melihatnya sama sekali. Mama, apakah ini rumah Luo Feng? Ya, ini adalah rumah Luo Feng. Pernahkah kamu membuat keributan tentang datang ke bumi, untuk melihat pemimpin utama termulia dari kita orang bumi? Mama telah memenuhi janjiku dan membawamu ke sini. Ketika kita kembali ke pantai Bintang Giok, kamu harus berlatih keras di dojo. Ya, Mama, aku mendengar bahwa Luo Feng lahir di era kota basis yang jauh dari bumi kita, dan pada waktu itu, ada banyak kota yang berada di reruntuhan atau limbah yang sunyi. Aku ingin melihat semuanya. Jangan khawatir, kali ini, kita punya banyak waktu di bumi. Kita bisa pergi ke banyak tempat wisata. Sepasang ibu dan anak, yang keduanya memiliki rambut hitam dan mata hitam dengan kulit kuning, berjalan di trotoar yang jauh dari rumah keluarga Luo. Setelah diskusi singkat, mereka pergi tak lama setelah itu. Setiap hari, akan ada banyak orang yang datang ke tempat ini bahkan selama era basis kota. Sejak saat Luo Feng dan kawan-kawan tidak ragu mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung melawan binatang buas yang menelan itu, statusnya sudah melonjak ke tingkat pahlawan absolut. Setelah itu, ketika klan keluarga Nuolan San turun ke bumi, Luo Feng sekali lagi melangkah keluar untuk menangkal serangan mereka. Status Luo Feng menjadi lebih tinggi, dan publisitas di bumi secara alami akan memuji dia ke ketinggian yang lebih tinggi. Ada juga penduduk dunia yang berkeliaran tentang alam semesta yang telah mendapat banyak manfaat dari bantuan Luo Feng. Ini membuat mereka lebih bersyukur untuk Luo Feng, karena itu, selama puluhan ribu tahun terakhir, generasi penghuni bumi telah mewariskan tindakan heroik Luo Feng, dan ini adalah bagaimana Luo Feng menjadi pemimpin terbesar dan roh sakti di mata dari semua penduduk dunia memasuki era semesta. Tiba-tiba sebuah suara bergema, pemimpin Pulau Sihua. Sosok berjubah ungu itu berbalik untuk melihat. Di trotoar yang ramai dan penuh sesak dengan orang-orang, ada seorang pemuda berambut hitam mengenakan jubah perak putih yang mendekat dari kejauhan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah mereka berada di dimensi yang berbeda sama sekali. Di trotoar, ada banyak penduduk bumi yang secara khusus datang dari planet lain yang jauh, untuk belajar tentang bagaimana Luo Feng tumbuh melalui jejak yang ditemukan di seluruh tanah kelahirannya. Namun tidak ada yang sedikit pun menyadari bahwa Luo Feng berjalan di samping mereka. Luo Feng, sosok berjubah ungu itu menyapa sambil tersenyum. Aku tidak berharap pemimpin Pulau Sihua memilih untuk bertemu di sini. Luo Feng berjalan ke depan rumah, kemudian mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Aku ingin datang dan melihat makhluk luar biasa dari generasi muda berbakat yang bangkit dari ras manusia pada tingkat yang luar biasa, pemimpin Pulau Sihua berkata dengan nada lembut. Bagaimana dia bisa bangkit, dan lingkungan seperti apa yang bisa mengembangkan bakat ini? Luo Feng tersenyum. Dia memandang Master Pulau Sihua ini, yang sangat tampan sehingga dia bisa menjadi lambang kesempurnaan, tetapi tampaknya lebih dari jenis kelamin yang netral. Namun, pemimpin Pulau Sihua ini adalah bentuk kehidupan yang unik, jadi mungkin juga dia tidak memiliki jenis kelamin sama sekali. Dari kalian semua manusia, yang paling aku hormati adalah Master Asal, Master Sihua berkata dengan lembut sambil menghela nafas. Terutama alam semesta virtual yang diciptakan Master Asal. Alam semesta virtual ini secara instan membuat budaya kamu 1000 sampai 1.000.000 kali lebih indah.
Bahkan untuk budaya yang jauh yang tersebar di seluruh alam semesta, bentrokan satu sama lain di alam semesta virtual dapat menciptakan percikan api baru. Berbagai imajinasi bisa menjadi nyata di alam semesta virtual, bahkan aku sendiri sering mengalami budaya manusia kamu di alam semesta virtual. Luo Feng mengangguk. Dengan atau tanpa alam semesta virtual, itu memang dunia yang berbeda. Ketika aku berada di alam semesta virtual, aku telah melihat beberapa putaran perang bakat kalian. Hanya tahun tertentu dari perang bakat yang kamu ikuti, aku berkeliaran di petualangan di semesta lautan dan tidak bisa teralihkan perhatiannya. Oleh karena itu, aku lupa membersihkan tentang menontonnya. Pemimpin Pulau Sihua menggelengkan kepalanya sambil meratapi. Jika aku menontonnya, aku akan tergoda untuk membawamu di bawah sayapku, menganggapmu sebagai muridku. Betapa indahnya itu, warisan Sungai Duandong ini, seberapa mudah bagi aku untuk menumpangkannya. Bahkan jika pemimpin Pulau Sihua telah menyaksikan babak tertentu dari perang bakat sebelumnya, kamu tidak akan menginginkan aku sebagai murid kamu, kata Luo Feng. Pada saat itu, aku bukan yang paling menonjol. Benar, Master Pulau Sihua menggelengkan kepalanya dan mengeluh lagi. Tidak ada yang berani menyatakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika aku melihat penampilanmu hari itu, aku tidak akan menebak nasibmu. Aku tidak akan pernah mengharapkan seorang pria muda dari ras pribumi, untuk dapat naik menjadi setara dengan aku ketika ia dewasa. Luo Feng sedikit mengernyit dan berkata, tujuan pemimpin Pulau Sihua datang ke sini bukan hanya untuk mengobrol denganku, kan? Ekspresi pemimpin Pulau Sihua berubah seketika. Luo Feng, pemimpin Pulau Sihua menatap Luo Feng. Tujuanku di sini sederhana, sekarang, semua kelompok kekuatan utama di seluruh alam semesta primal memperhatikan dengan cermat, pilihan akhir dari aliansi kebebasanku. Dengan kata lain, pihak manapun yang aliansi kebebasan aku pilih untuk bergabung, pihak itu akan ditentukan sebagai pemenang. Luo Feng sedikit mengangguk. Dan sekarang, ada perbedaan pendapat di dalam aliansi kebebasan aku, kata pemimpin Pulau Sihua. Satu bagian ingin bergabung dengan perkemahan manusiamu. Bagian lain menginginkan lebih banyak lagi. Aku milik bagian terakhir. Tujuan aku datang ke sini adalah bahwa, aku hanya memiliki satu tujuan, agar kamu manusia akan memberikan kepada aku pengalaman kultivasi dari peradaban kuno itu, tentang bagaimana aku dapat mengolah batas tertinggi dari penguasa tertinggi semesta. Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Luo Feng langsung sedikit mencibir. Jangan buru-buru menolak aku, kata Master Sihua. Aku datang ke sini mewakili diriku sendiri. Dengan kata lain, pengalaman kultivasi untuk dapat berkultivasi sampai batas tertinggi yang kamu manusia berikan kepada aku adalah milik aku sepenuhnya. Jika kamu memberi aku warisan ini, aku tidak akan memberikannya kepada makhluk lain dari aliansi kebebasan. Dan aku akan memimpin dan membujuk semua orang di bawah pengaruh aku di aliansi kebebasan untuk bergabung dengan kam manusia kamu. Mata Luo Feng berbinar. Maksudmu mengatakan, iya betul, itulah tepatnya yang aku maksud. Kalian, manusia, hanya perlu memenuhi syarat tidak penting yang dituntut oleh aliansi kebebasan. Adapun pengalaman kultivasi untuk mencapai batas tertinggi, kamu hanya perlu memberikannya kepada aku. Aku akan membantu kamu manusia sekarang. Karena aliansi kebebasan dibagi menjadi dua secara internal, dan aku memiliki banyak pengaruh terhadap salah satu dari dua kelompok ini. Jika aku membantu kamu, kebuntuan akan segera berakhir, dan aliansi kebebasan akan bergabung dengan kam manusia kamu. Selain itu, aku bukan orang bodoh. Setelah aku mendapatkan apa yang aku kejar, aku tidak akan sebodoh itu untuk membaginya dengan makhluk besar lainnya. Bukankah itu sama dengan melatih musuhku? Pemimpin Pulau Sihua memandang Luo Feng. Apa pendapatmu tentang tawaran aku? Luo Feng tergoda. Jika pengalaman peradaban kuno tentang cara mengolah untuk mencapai batas tertinggi, dari master tertinggi semesta hanya diberikan kepada pemimpin Pulau Sihua, manusia tidak perlu khawatir tentang dia menyebarkannya ke orang luar. Kecuali pemimpin Pulau Sihua memang bodoh. Dengan hanya memberikannya padanya, aku bisa mendapatkan lebih dari 400 master semesta untuk bergabung dengan kam manusia aku. Luo Feng mengangguk diam-diam. Sebelumnya, rencananya mungkin mengesankan, tetapi masih ada risiko yang melekat. Jika aliansi kebebasan bergabung dengan kam manusianya, mereka benar-benar akan dibebaskan dari segala risiko yang mungkin. Beri aku waktu sebentar, kata Luo Feng. Pada saat itu di waktu yang sama, di alam semesta virtual, Luo Feng,
pemimpin kota kekacauan primal, Master Peng Gong, dan Master Kegelapan bertemu di puncak Pulau Guntur. Ini adalah apa yang dia minta, untuk memberinya pengalaman peradaban kuno tentang cara berkultivasi, untuk mencapai batas tertinggi dari penguasa tertinggi alam semesta, kata Luo Feng. Lalu dia akan membantu kita. Guru, Kegelapan, Peng Gong, apa yang kalian pikirkan tentang tuntutannya? Hanya memberikannya padanya sendirian. Kegelapan bergumam pada dirinya sendiri termenung. Peng Gong juga sedikit mengangguk. Sekarang ada dua suara di dalam aliansi kebebasan. Seseorang mau bergabung dengan kami, yang lain enggan melakukannya dan menuntut agar kami memberi mereka lebih banyak. Pemimpin Pulau Sihua adalah pemimpin kelompok dengan suara kedua. Jika dia membantu kita, memang mungkin untuk mencapai suara bersatu dalam aliansi kebebasan sesegera mungkin. Hanya memberikannya padanya sendiri adalah mungkin, kata pemimpin kota kekacauan primal perlahan. Seorang master tertinggi semesta tunggal tidak memengaruhi gambaran besarnya. Benar, dan ketika kita memberinya informasi tentang warisan, kita bisa sesingkat mungkin. Master Kegelapan mencibir, dia bahkan tidak tahu seperti apa warisan yang kita miliki. Kami dapat memberinya informasi yang disederhanakan, lalu katakan kepadanya bahwa itu yang kami dapatkan. Apa yang dapat dia lakukan? Luo Feng juga mengangguk. 4 makhluk agung tertinggi dari ras manusia semuanya merasa bahwa memberikan informasi itu hanya kepada pemimpin Pulau Sihua, sebagai ganti lebih dari 400 master semesta yang bergabung dengan Kam manusia adalah, merupakan sebuah kesepakatan yang layak. Dan kita harus memberinya sebagian sebelum perang dan sebagian lainnya setelah perang. Luo Feng tersenyum. Bagian sebelum perang akan membuatnya menginginkan lebih. Setelah perang, ketika kita memberinya bagian yang lain, dia mungkin menganggapnya terlalu singkat, tetapi perang akan berakhir. Jadi bagaimana jika dia memiliki penyesalan? Benar, kita bisa menyetujui permintaannya. Para atasan manusia semua mengangguk setuju. Pemimpin kota kekacauan primal bahkan menghubungi master asal sekali lagi, untuk berkonsultasi dengannya tentang masalah ini. Master asal juga setuju. Pertama, mereka hanya perlu memberikan informasi kepada pemimpin Pulau Sihua. Kedua, bahkan jika dia berhasil mendapatkan informasi yang disederhanakan tentang warisan itu, masih akan sangat sulit bagi pemimpin Pulau Sihua untuk mencapai terobosan dan berkultivasi untuk mencapai batas tertinggi. Sin kemudian berpindah kembali ke wilayah bumi. Secara internal, umat manusia telah menyelesaikan diskusi ini. Luo Feng memandang pemimpin Pulau Sihua, dan memberikan keterangan bahwa semuanya telah setuju. Pemimpin Pulau Sihua menghela nafas lega dan menunjukkan senyum. Sebelum perang, kami manusia akan memberi kamu sepertiga dari informasi, kata Luo Feng. Jika aliansi kebebasan bergabung dengan Kam manusia dalam perang ini, maka setelah perang berakhir, kami akan memberimu 2/3 informasi lainnya. Kesepakatan, ucap pemimpin Pulau Sihua mengangguk. Kapan kamu akan memberi aku informasi? Sangat segera, jawab Luo Feng. Ras manusia telah mengadakan diskusi internal. Luo Feng memandang pemimpin Pulau Sihua, dan kami telah sepakat untuk menyetujui permintaanmu. Setelah Kam manusia kamu memberi aku bagian dari informasi, aku akan bertindak cepat dan mendesak aliansi kebebasan untuk bergabung dengan Kam kamu, kata pemimpin Pulau Sihua tanpa banyak bicara. Kam manusia memang menyiapkan satu set informasi tentang warisan pada hari yang sama, dan menyerahkannya kepada pemimpin Pulau Sihua, yang senang dan gembira melihatnya. Informasi parsial ini saja yang dapat membangkitkan hasratnya untuk mendapatkan lebih banyak dan dia sudah rindu untuk menumpangkan 2/3 sisanya. Satu-satunya hal adalah, dia harus menunggu sampai setelah perang. Manusia semua menunggu dengan cemas. Pemimpin Pulau Sihua tidak akan kembali pada kata-katanya setelah menerima informasi, dan tidak membantu kita seperti yang dijanjikan, kan? Jangan khawatir, pemimpin Pulau Sihua berusaha keras untuk menciptakan aliansi kebebasan itu, dan bahkan menjadi master aliansi. Untuk apa? Semua itu hanya untuk warisan, bukan? Tidak ada gunanya sama sekali jika master semesta dari aliansi kebebasan juga mendapat bagian darinya. Mendapatkan semuanya untuk dirinya sendiri sudah cukup, dia akan menangani ini dengan tepat. Luo Feng, Master Kegelapan, pemimpin kota kekacauan primal, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mereka semua khawatir kecelakaan akan terjadi di tengah jalan. Bagaimanapun, aliansi kebebasan dipenuhi dengan makhluk-makhluk besar. Bahkan jika pemimpin Pulau Sihua membantu,
dia juga tidak dapat memberikan jaminan 100% bahwa dia akan berhasil dalam bujukannya. Setengah bulan setelah diberi sepertiga informasi tentang pengalaman kultivasi dari warisan, pemimpin Pulau Sihua akhirnya mengirimkan sebuah berita. Secara internal, Aliansi Kebebasan telah mencapai kesepakatan. Aliansi telah memutuskan untuk bergabung dengan Kam Manusia. Alam semesta purba yang luas dibagi menjadi dua kubu utama. Titik pertemuan Kam Manusia adalah wilayah rahasia utama, sedangkan titik pertemuan untuk Kam Pasukan Bersatu adalah Bintang Gigi Darah. 90% Bintang Gigi Darah terdiri dari lautan luas. Pada saat itu, ada sebuah kapal tua yang terapung di Samudera Bintang Gigi Darah, di mana sekelompok eksistensi tertinggi dari seluruh jagat raya semesta telah berkumpul. Bersama-sama, mereka bersukaria sesuka hati, minum anggur paling berharga dan makan masakan paling terbaik. Dengan kekuatan gabungan kita, apa yang bisa dilakukan manusia kecil yang lemah itu terhadap kita? Aliansi Kebebasan sangat tersebar. Itu hanya menjadi satu karena dua kubu utama menekannya. Tunggu pertukaran pukulan selama perang ini, kamu semua akan melihat ini terjadi. Aliansi Kebebasan itu pasti akan memiliki konflik internal, dan kemudian mereka pasti akan berpisah. Mereka tidak akan menjadi tandingan kita sama sekali. 10 eksistensi mulia duduk dengan cara yang tersebar saat mereka membicarakannya dengan berani. Mereka adalah siluman leluhur dari iblis, master bapa dari ras otomat, permaisuri klan serangga, leluhur iblis klan penjara, master suci klan kristal, pencipta alam semesta hitam Ezou, dewa iblis ilusi, aliansi master wilayah utara, dan leluhur binatang luar angkasa. Semuanya disatukan mewakili setengah dari jumlah penguasa tertinggi alam semesta, di seluruh alam semesta primal. Jika kita semua bergabung, kombinasi luar biasa dari berbagai harta karun sejati tertinggi, pasti akan melepaskan kekuatan tempur terkuat. Bahkan jika Aliansi Kebebasan dan Kam Manusia menggabungkan kekuatan, kita masih memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Benar, sayang sekali, orang tua itu, tamu Gunung Duduk, menolak untuk bergabung dengan kami, atau lebih tepatnya, menolak untuk memihak siapapun. Apa yang ada di benak tamu Gunung Duduk? Jika dia bergabung dengan kita, mengingat metodenya yang rahasia dan tak ada habisnya, bersama dengan banyak penguasa semesta di bawah komando kita, kita pasti bisa menciptakan lebih banyak metode. Maka peluang kami untuk menang akan meningkat dengan pesat. Kamu benar-benar keliru jika kamu benar-benar berpikir begitu. Leluhur binatang luar angkasa duduk di dalam kapal, sementara ekornya menjulur keluar dan langsung menuju lautan luas. Tamu Gunung Duduk dan Luo Feng berbagi hubungan yang mendalam, jauh lebih dalam daripada yang kalian ketahui. Tamu Gunung Duduk dan Luo Feng, hubungannya seperti apa? Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah leluhur binatang luar angkasa. Guru dan murid, mata leluhur binatang luar angkasa menyapu sekelilingnya saat dia mengungkapkan dua kata ini. Informasi yang tiba-tiba ini mengejutkan semua penguasa tertinggi alam semesta. Sebelumnya, tamu Gunung Duduk tentu saja telah melarang leluhur binatang luar angkasa mengungkapkan hubungan sebenarnya dengan Luo Feng ke dunia luar, kecuali Luo Feng mendapatkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang Luo Feng bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan jika leluhur binatang luar angkasa mengungkapkan hubungan mereka yang sebenarnya, dia tidak akan dianggap menyinggung tamu Gunung Duduk. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, semakin banyak leluhur yang berinteraksi dengan tamu Gunung Duduk, semakin dia takut padanya. Namun, kali ini, dia dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia sangat marah. Dia merasa bahwa tamu Gunung Duduk, sebagai guru Luo Feng, pasti telah memperoleh beberapa manfaat dari pengaturan ini. Bagaimanapun, di alam semesta yang luas ini, hubungan guru-murid adalah jenis yang paling penting. Bagaimana leluhur binatang luar angkasa tidak merasa cemburu pada tamu Gunung Duduk? Aku melihat, tamu Gunung Duduk itu, sebelumnya, dia membesarkan murid itu, Kaisar Api, dan sekarang, dia telah membudidayakan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, yang jauh lebih mengesankan daripada Kaisar Api. Betapa menjijikkan tamu Gunung Duduk. Dia pasti mendapatkan warisan dari muridnya saat itu. Tidak heran dia menolak bergabung dengan kami ketika aku mengundangnya. Orang itu selalu yang pertama dalam antrean untuk semua jenis manfaat. Master-master tertinggi ini adalah makhluk tingkat atas dari jagat raya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka saling bertarung secara adil, dan paling tidak, mereka saling memahami satu sama lain. Tetapi menuju tamu Gunung Duduk, mereka menyembunyikan emosi yang kompleks. Mereka cemburu dan iri padanya,
tetapi pada saat yang sama, mereka takut dan berhati-hati padanya. Bahkan ada saat-saat ketika mereka harus memohon bantuan padanya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat tamu Gunung Duduk, yang mereka tahu adalah bahwa dia tidak pernah bertarung dengan siapapun dalam konfrontasi langsung. Dia lebih condong ke arah penggunaan metode tambahan lainnya, untuk menggoda lawan-lawannya. Di kapal besar, kelompok eksistensi tingkat tertinggi dari alam semesta kuno ini dengan berani menyuarakan pendapat mereka, tentang berbagai hal. Suatu saat, mereka bisa mendiskusikan perang antara dua kubu utama, yang berikutnya mereka bisa berbicara tentang samudra semesta, dan saat berikutnya, mereka bisa mendiskusikan para penguasa tertinggi lainnya. Tepat ketika mereka mencurahkan pikiran mereka, tanpa peringatan, Master Bapa dari ras otomaton yang ramping dan menjulang, tiba-tiba berdiri. Master Bapa dari ras otomat mungkin selalu berada di dalam tubuh bola hitam itu, tetapi seperti yang lainnya, ia memiliki tubuh yang sakti. Namun, pendekatannya melibatkan metode pertempuran jenis mesin, jadi dia biasanya tetap berada di dalam bola hitamnya, di tempat yang lebih aman dan di mana dia bisa melepaskan kemampuan tempur yang jauh lebih kuat. Tetapi di jagat raya, kekuatan terbesar yang bisa dilepaskan oleh para penguasa tertinggi jagat raya ini, terbatas pada tingkat ke-6 sebagai tingkat atas, jadi itu normal baginya untuk muncul dalam tubuh aslinya. Semua orang, ucap permaisuri klan serangga mengeluarkan ekspresi kaget. Apa itu? Apa yang terjadi? Pencipta alam semesta hitam, dewa iblis ilusi, dan yang lainnya memandang semuanya. Mereka semua sangat bingung atas apa yang bisa menyebabkan permaisuri klan serangga dan Master Bapa dari ras otomat kehilangan ketenangan mereka. Aku baru saja menerima beritanya, Master Bapa dari ras otomaton mengumumkan dengan suaranya yang kuat. Aliansi Kebebasan telah mencapai kesepakatan secara internal, dan memutuskan untuk bergabung dengan kaum manusia. Apa? Bergabung dengan kaum manusia? Tidak baik. Satu demi satu, ekspresi mereka berubah drastis. Sebelum berbagai penguasa tertinggi yang bepergian sendirian bergabung dengan mereka, kaum pasukan bersatu tidak akan pernah bisa melawan kekuatan gabungan dari Aliansi Kebebasan dan kaum manusia. Namun, setelah berbagai master tertinggi tunggal bergabung dengan mereka dengan harta sejati mereka yang tertinggi, dan dengan bantuan aliansi binatang antariksa, mereka memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, pertempuran ini akan sangat menyusahkan, karena kedua belah pihak sama kuatnya. Master luar angkasa tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Kita harus bertindak cepat. Tidak, kita harus bertindak sekarang. Ayo berangkat sekarang. Tidak banyak yang dipikirkan. Kami, kaum pasukan bersatu, harus segera berangkat dan menyerbu menuju tanah inti manusia di wilayah rahasia utama. Dewa binatang tua, master tertinggi lainnya memandang ke arah leluhur binatang luar angkasa. Ya, apa yang dikatakan master binatang tua itu benar. Iya benar, kita harus segera bertindak. Mereka semua sangat cerdas, bahkan jika leluhur binatang luar angkasa tidak menjelaskannya, mereka akan memikirkannya sendiri. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.